Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Saya Yohanes Marpaung mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat menyongsong hari-hari yang baru yang telah disediakan Tuhan. Kita patut bersyukur karena masih diizinkan untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2024. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan sukacita untuk kita semua, dan apapun yang menjadi rencana kita ke depannya, semua hal baik yang kita rencanakan boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti biasa pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas dan pekerjaan tangan kita di dalam satu hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru yang boleh kami terima daripada Engkau. Tuhan memperbolehkan kami untuk melanjutkan hidup kami dalam satu hari ini, untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Tuhan menguatkan kami apapun yang menjadi pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dan kami akan melandasinya melalui firman-Mu yang akan kami perdengarkan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat 154. Dikatakan, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, dan hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita, mungkin kita kerap kali mengalami banyak tekanan. Mungkin kita kerap kali mengalami banyak persoalan yang membatasi setiap aktivitas kita, yang mengganggu setiap apapun yang menjadi pekerjaan tangan kita karena persoalan yang kita hadapi. Setiap kehidupan tidak terlepas dari masalah. Apapun itu, masalah dari luar ataupun dari dalam, masalah yang kecil ataupun yang besar. Tetapi yang pasti, setiap manusia yang hidup pasti memiliki persoalan, pasti memiliki banyak tekanan dari segi manapun. Di dalam hal ketika orang sedang menjalani pendidikan, ketika orang sedang menjalani hari-harinya sebagai pekerja, ketika orang menjalani hari-harinya sebagai orang yang sebagai profesi, sebagai orang dengan profesi tertentu, dengan berbagai macam, pasti memiliki banyak tekanan dari perspektif manapun. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semuanya adalah ketika kita sadar bahwa setiap manusia memiliki persoalan dan tekanan, kepada siapakah kira-kira kita mengadu? Kepada siapakah kita menyerahkan segala apapun yang menjadi pergumulan kita? Ada mungkin orang menjawab dengan persepsi yang berbeda. Ada yang mengatakan mereka menceritakan segala persoalannya kepada sahabatnya. Ada yang mengatakan mereka mengadukan segala yang mereka alami sebagai tekanan kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang mereka percaya sebagai tempat untuk mencurahkan segala isi hati mereka dengan setiap pergumulannya. Tetapi pada nats kali ini, sama seperti apa yang dirasakan orang pada umumnya, pemazmur kali ini memang mengalami kondisi yang sangat banyak tekanan ataupun persoalan. Pemazmur seperti seolah-olah sedang dilanda masalah yang bertubi-tubi. Tidak selesai masalah yang satu, sudah muncul masalah yang lain. Itulah yang dialami oleh pemazmur yang dikatakan dalam Mazmur 119 ini. Pemazmur kali ini ingin menceritakan bahwa setiap orang pasti memiliki masalah, bagaimanapun bentuknya. Tetapi dalam hal ini, pemazmur ingin mengatakan bahwa ketika orang sadar bahwa mereka memiliki masalah yang paling menyakitkan di dalam hidup mereka, kepada siapakah mereka harus mengadu? Kita harus tahu bahwa
setiap persoalan, setiap hal yang baik ataupun yang buruk itu adalah datang atas izin Tuhan. Jadi ketika kita bisa menerima hal yang baik, ketika kita bisa menerima berkat yang baik daripada Tuhan, kita juga harus siap sedia menerima hal yang mungkin kurang baik dari dalam hidup kita. Kita boleh belajar dari hal itu supaya di dalam kehidupan kita ke depannya kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu di dalam nats kali ini, solusi yang mungkin diberikan oleh pemazmur adalah yang pertama, kita harus menyadari bahwa tidak ada penolong lain selain Allah kita yang besar. Tidak ada hal yang mungkin boleh mengeluarkan kita dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap pergumulan yang kita alami. Kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kita kekuatan untuk keluar dari setiap persoalan kita, untuk mampu keluar dari setiap apapun yang boleh menjadi pergumulan hidup kita. Maka dari itu, pemazmur kali ini ingin menyampaikan kepada kita bagaimanapun besarnya masalah atau persoalan kita yang pertama sekali harus mengadukannya kepada Tuhan. Kita harus memberitahukannya, meminta petunjuk, meminta pertolongan, supaya kita boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan, supaya kita ditolong dalam setiap pergumulan kita. Itu yang pertama. Solusi yang kedua, jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang Kristen. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya jarang orang berdoa, Tuhan biarkanlah aku melakukan apa yang Engkau kehendaki. Orang selalu meminta apa yang mereka inginkan di dalam doanya, tetapi orang jarang mendoakan supaya setiap orang itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu pemazmur kali ini ingin mengajak kita bahwa setiap pergumulan kita pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Setiap apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, pasti kita dibentuk dan diarahkan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita dibentuk dari hal yang mungkin kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu, supaya kita boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu memperhatikan kehidupan orang lain juga, kita juga meminta kepada Tuhan supaya kita boleh diperjuangkan perkaranya, sama seperti nats yang kali ini disiarkan. Dan juga Tuhan boleh menebus kita dari setiap dosa-dosa kita, supaya kita mau dibentuk, kita mau diberikan kuasa oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya setiap persoalan dan pergumulan hidup kita, supaya kita mau diarahkan dan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Kiranya ketika kami boleh menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki persoalan hidup dan pergumulan yang berbeda-beda, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami, Tuhan boleh menolong kami, serta Tuhan boleh membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, agar kami boleh menanti jawaban yang kami rindukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh taat untuk berdoa kepada Tuhan dan melakukan persekutuan-persekutuan Kristen di dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami dalam melakukannya. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.